Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu atas segala karunia darinya lah kita semua Allah perkenankan hidup dalam berbagai macam kenikmatan, yang terutama adalah nikmat iman dan Islam kita. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau tanpa terkecuali. Dan semoga kita semua termasuk pengikut setia beliau yang di hari akhir kelak Allah karunia kita dengan syafaatul usmah. Amin, Allahumma amin. Baik, perkenalkan saya Miko Kelana dari hajifuroda.id. Insya Allah saya akan menyampaikan paparan program Haji Furoda 2026. Semoga paparan program ini bisa menjadi rujukan terutama bagi Anda yang masih punya harapan dan sanggup untuk berikhtiar dengan program Haji Furoda di tahun 2026 yang akan datang. Saya beri judul paparan ini adalah Ikhtiar Maksimal Haji Furoda 2026. Izinkan saya menyampaikan informasi penting bagi para calon jamaah yang siap ikhtiar untuk berhaji di tahun 2026 yang akan datang. Kami buka pendaftaran untuk gelombang 1. Batas akhir pendaftaran dibuka sampai dengan bulan Oktober 2025. Segera amankan seatnya, terbatas, karena belum tentu ada gelombang kedua. Apakah Haji Furoda 2026 akan ada? Bagaimana jawabannya? Jadi sebelum menjawab ini, saya akan sajikan beberapa data, jadi sehingga data ini bisa menjadi rujukan kita yang berimbang gitu. Jadi bukan klaim sepihak atau sekedar menebar isu seperti itu ya. Jadi saya tidak ingin seperti itu. Jadi saya akan sajikan data historis Haji Furoda dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 saat ini ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat di tahun 2022, ini dari data yang kami peroleh gitu ya. Jadi jumlah orang yang berhaji di tahun 2022 dengan Haji Furoda atau Mujamalah itu kurang dari 2.000. Kemudian waktu terbitnya visa ini di akhir Zulqa'dah sampai dengan closing date sekitar 4 Zulhijjah. Ya tentu ini 2022 ini haji perdana pasca pandemi. Jadi ini juga mepet ya. Banyak orang yang gagal juga berhaji di tahun 2022 tersebut. Tapi hal ini maklum lah, karena memang kuota global juga dibatasi. Jenis visanya apa? Jenis visanya adalah visa Mujamalah atau Furoda Amir atau kedutaan gitu. Jadi ada dua jenis visa di tahun 2022. Kemudian tahun 2023 ini lebih dari 3.000. Jadi kalau tadi 2022 kurang dari 2.000, di tahun 2023 ini udah banyak seperti itu. Jadi lebih dari 3.000. Kemudian waktu visanya terbit kapan? Di awal Zulqa'dah sampai dengan 4 Zulhijjah 1444 ya, 1444 Hijriah tahun 2023 seperti itu. Nah, kemudian jenis visanya apa? Jenis visanya sama, visa Mujamalah atau Furoda Amir dan kedutaan. Kemudian di 2024 ini jumlahnya orang yang berhaji dengan Haji Furoda itu jumlahnya lebih dari 5.000 seperti itu. Kemudian waktu terbitnya visa. Waktu terbitnya visa ini tergolong maju untuk di tahun 2024. Di awal Ramadan itu sistem sudah dibuka, bahkan sebagian itu di akhir Ramadan visa jamaah kami itu sudah terbit seperti itu. Meskipun memang periode terbitnya visa itu di 2024 yang lalu adalah dari mulai akhir Ramadan sampai dengan awal Zulhijjah juga seperti itu. Nah, jadi kalau yang daftarnya lebih dulu itu harusnya rata-rata di awal Zulqa'dah itu sudah beres. Jadi 2024 Haji Furoda itu tergolong lancar banget gitu ya, lancar sekali ya. Bahkan di 2023 tadi kita masih punya waktu 2 minggu sebelum keberangkatan. Jadi kesimpulannya adalah 2023-2024 Haji Furoda Mujamalah baik jalur kedutaan maupun jalur Amir ini aman-aman saja, tidak ada masalah. Nah, kemudian di tahun 2025. Nah, tahun 2025 ini memang di luar ekspektasi semua orang, tidak hanya di Indonesia. Jadi baik para fasilitator penyelenggara Haji Furoda yang di luar negeri juga, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, itu juga sama, mereka mengalami musibah juga. Kami ada kolega-kolega di negara tersebut yang juga mereka berharapnya tinggi, tapi qadarullah tidak bisa gitu ya. Jadi sementara ini dari data yang kami peroleh di tahun 2025, ini kurang dari 500 orang yang berkesempatan haji tanpa antrian. Jadi mereka dapat
visa mujamalah atau furoda. Kemudian waktu terbitnya visa sebenarnya normal-normal saja. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir Zulqa'dah ini visa mujamalah atau furoda itu terbit seperti itu. Cuma karena memang kuotanya dibatasi, ya sehingga sangat sedikit gitu ya orang-orang yang bisa dapat jalur kuota visa furoda atau mujamalah di tahun 2025 ini. Kemudian jenis visanya. Nah, untuk di 2025 ini agak berbeda nih dengan 3 tahun ke belakang gitu ya. Jadi 2022 sampai 2024 ini ada 2 jenis, yaitu mujamalah furoda amir dan mujamalah kedutaan gitu ya. Jadi 2 jalur dari para amir, pangeran-pangeran yang bisa memberikan privilege-nya berupa kuota kepada kita. Tentunya ini bagiannya dari jasa ya, transaksi jasa. Jadi kita diberikan kuota, namun kita harus membayar nominal tertentu. Jadi transaksinya transaksi jasa seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2025 yang ada adalah hanya mujamalah atau furoda kedutaan atau embassy. Jadi dari jalur courtesy, kehormatan. Meskipun jalur ini sebenarnya hanya untuk orang-orang tertentu seperti di kementerian, Polri, TNI, atau rekomendasi gitu ya, keluarga dari orang-orang tersebut gitu ya, atau yang ada di anggota dewan. Ya ada juga masyarakat biasa yang bisa memperoleh sisa kuota ini, namun juga sangat sedikit gitu ya, nggak banyak. Jadi makanya memang tahun 2025 ini ya memang krisis ya, jadi krisis kuota furoda, terutama yang jalur amir memang tidak ada sama sekali. Nah, kemudian di 2025 ini muncul mujamalah baru gitu ya. Mujamalah baru, kuotanya kuota negara-negara minoritas. Namun ini difasilitasi oleh syarikah tertentu gitu ya. Ada beberapa syarikah yang bisa memfasilitasinya. Nah, jadi ini disebut dengan mujamalah syarikah B2C. Nah, B2C ini maksudnya business to consumer. Dan memang ini platformnya online, tapi ya memang harus melalui jalur syarikah tertentu agar lebih aman. Dan jumlahnya juga tidak sampai 200 orang. Nah, jadi sementara ini untuk 2025, baik mujamalah yang kedutaan atau mujamalah yang syarikah B2C, itu hanya kurang dari 500 saja. Nah, jadi ini bisa menjawab gitu ya, apakah 2026 akan ada? Insya Allah akan ada. Nah, tinggal kita bisa nggak berikhtiar di sana, dengan waktu yang dengan waktu yang terbatas, yang tidak ada kepastian, ya memang jadinya ini adalah kita ya rebut-rebutan gitu ya, cepat-cepatan gitu. Nah, ya memang karena ini jalurnya jalur istimewa ya kita harus sanggup berikhtiar di sana seperti itu. Jumlah kuota haji global. Jadi kuota haji global ini secara internasional gitu ya, yang Arab Saudi berikan untuk negaranya sendiri domestik dan negara-negara lain yang di luar Arab Saudi. Jadi kalau dari 2019 sampai dengan 2025 ini kuota haji ini bukannya naik tapi malah turun terus gitu ya. Bahkan turunnya menurut saya drastis gitu ya. Kalau 2019 saja itu 2,4 jutaan gitu ya. Haji 2019 dengan berbagai macam dinamikanya, Arab Saudi mampu memberikan kuotanya itu 2,4 juta nih kuota resmi gitu ya, yang dari dalam negeri maupun luar negeri seperti itu. Kemudian 2020 qadarullah pandemik. Jadi haji ditutup. Nah, ini tidak ada sama sekali nih. Jadi nol gitu kuotanya. Nah, kemudian 2021 haji dibuka namun hanya untuk negara-negara Arab saja. Nah, itu jumlahnya sekitar 58 ribuan. Kemudian 2022 ini sebenarnya kurang dari 1 juta. Tapi furoda ada gitu ya di 2022. Yang jumlahnya ya tadi lebih dari kurang dari 2.000 lah kalau di 2022. 2023, 2024 jumlahnya sama. Jadi 1,8 juta. Jadi 1,8 juta ini rata-rata furoda tuh lebih dari 3.000 gitu ya. Antara 3.000 sampai 5.000 lah dari Indonesia untuk 2023 sampai 2024. Kemudian 2025 ini kuota globalnya itu hanya 1,6 juta saja. Makanya aturannya ketat, kemudian juga hanya jenis visa haji saja yang diterima kalau dari luar negeri. Ada sebagian yang mungkin berhasil menggunakan igomah gitu ya, yang disebut dengan haji dahili, tapi saya tidak akan bahas yang program haji dahili. Namun yang terpenting adalah kuota ini adalah 1,6 juta, jadi berkurang 150 ribu. Aturan ketat, hanya visa haji saja, furoda tidak diperkenankan oleh pemerintah KSA, kemudian kuota globalnya juga ternyata dikurangi. Jadi memang tahun ini
memang kita mengalami krisis kuota haji. Ya, jadi pemerintah Arab Saudi tentunya punya alasan-alasan lah yang mereka juga rilis bahwa mereka ingin meningkatkan pelayanan, mereka ingin menekan angka kematian. Saya ingin menyampaikan kepada para calon jamaah haji semua, berikhtiar di jalur furoda ini sudah benar, seperti itu. Pilihlah travel-travel yang mampu berkomitmen memberikan garansi dan jaminan gitu ya, uang kembali 100% tanpa potongan, termasuk kami gitu. Kami insya Allah komitmen semua jamaah yang gagal visanya, kami akan kembalikan uang jamaah tanpa potongan, tanpa terkecuali, tanpa drama. Contoh di 2025 ini, kami total itu sekitar ada 80 jamaah, itu 20%-nya mereka refund, kemudian 80%-nya mereka lanjut di 2026. Jadi, bagi para calon jamaah yang mau berikhtiar dengan haji furoda, insya Allah kami bisa memfasilitasi dengan jaminan dan garansi uang kembali 100% tanpa potongan. Saya izin juga menyampaikan opini. Opini ini saya hanya sekedar opini saja tanpa tendensi apapun gitu ya. Jadi untuk istilahnya memberikan informasi yang berimbang, karena di sosial media kan orang bebas-bebas saja beropini, mereka menyudutkan pihak-pihak tertentu gitu ya. Nah, saya ingin memberikan opini 3 program haji yang resmi yang ada di Indonesia dan ini sudah diatur dalam UU nomor 8 tahun 2019 gitu ya. Yang pertama adalah haji reguler. Haji reguler ini sistem antriannya dikelola oleh pemerintah. Namun yang terjadi di lapangan adalah ada pihak perbankan yang terlibat di sana yang mereka juga bisa berinovasi membuat program sehingga porsinya ini bisa didapatkan dengan mudah gitu ya. Dari beberapa informasi yang kami peroleh, kita hanya punya modal uang kurang dari 2 juta, kita sudah ditalangi untuk dapat porsi. Nah, ini salah satu penyebab haji reguler tuh antriannya juga tinggi gitu loh. Jadi kalau ini opini saya pribadi, haji reguler ini juga dibisnisi gitu. Jadi haji reguler tuh juga bisnis gitu. Apalagi ini jelas ada dana manfaat itu diinvestasikan. Meskipun yang mengelola ini negara, berarti itu sebenarnya juga bisnis gitu. Jadi masyarakat kita sebenarnya dibisnisi gitu oleh pemerintah gitu ya. Namun memang keuntungannya adalah rakyat gitu ya, masyarakat kita yang mendaftar haji itu bisa berhaji dengan biaya yang ekonomis gitu. Harusnya pemerintah itu membayar biaya layanan itu hampir 90 juta, namun masyarakat membayarnya hanya kurang dari 60 juta, tapi harus dibayar mahal dengan antrian yang bahkan sekarang lebih dari 30 tahun gitu. Nah, jadi haji reguler juga bisnis gitu ya. Kemudian haji khusus jelas itu juga murni bisnis karena yang menyelenggarakan adalah para penyelenggara pengusaha seperti itu. Jadi penyelenggara ibadah haji khusus ini kan perusahaan. Nah, perusahaan itu berarti kan pengusaha di dalamnya. Nah, ini juga sama, dilematis juga untuk haji khusus saat ini antriannya adalah 6 sampai dengan 8 tahun. Jadi ada dana yang mengendap di BPKH sebanyak kurang lebih 4.000 US dollar itu juga dikelola tuh oleh negara. Jadi tetap diinvestasikan gitu ya. Dana itu nggak diinvestasikan. Komponen investasinya ya saya nggak tahu gitu ya, tapi intinya haji reguler dan haji khusus ini adalah produk bisnis yang dikelola gitu ya. Yang satu dikelola negara, yang kedua dikelola negara juga dengan sektor swasta. Dalam hal ini adalah travel PIHK. Nah, kemudian hambatan gitu, ternyata haji khusus ini juga sudah mengantri lebih dari 5 tahun gitu. Bahkan sekarang kalau kita daftar di 2025, ini antriannya 8 tahun. Ada program perbankan yang kita cukup setoran awal kurang dari 5 juta, mereka perbankan itu bisa menalangi untuk dapetin porsi. Nah, jadi haji reguler akan ngantri puluhan tahun, haji khusus ini juga sudah di depan mata akan bertambah terus antriannya. Nah, kemudian haji furoda atau mujamalah, ini tidak mengganggu program haji yang ada. Jadi kuotanya itu bukan dari kuota reguler maupun kuota haji khusus. Jadi furoda atau mujamalah ini murni kuotanya memang dari pemerintah KSA. Jalurnya berarti saat ini ada 3 jalur untuk furoda mujamalah yang bisa kita raih gitu ya. Karena ini peluang ini bisa kita raih insya Allah seperti itu. Yang pertama kedutaan meskipun kuotanya sedikit dan untuk orang-orang tertentu sebenarnya. Tapi masyarakat umum sedikit bisa juga dapat jalur itu gitu ya. Ya meskipun nggak begitu mudah tapi bisa gitu. Nah kemudian yang kedua adalah jalur Amir. Yang ini yang kuotanya besar dan harapannya adalah kita bisa dapat dari jalur yang furoda atau mujamalah Amir. Atau yang solusi berikutnya adalah yang mujamalah syarikah untuk negara-negara minoritas gitu ya. Dan kita nggak tahu di 2026 nanti apakah ada syarikah-syarikah yang lebih banyak gitu ya, yang secara profesional
komersial dan bisnis, mereka bisa memfasilitasi para haji-haji ini yang lewat jalur kuota Arab Saudi sendiri seperti itu. Kenapa? Karena Arab Saudi itu kan setiap tahun nggak semua warganya berhaji. Karena di Arab Saudi pun untuk berhaji dibatasi waktu itu 5 tahun. Jadi kalau orang Arab itu kalau sudah haji di tahun 2025, mereka baru bisa daftar lagi di 2030 berarti ya. Jadi selama 5 tahun. Jadi ada kuota-kuota tuh setiap tahun yang bisa diberikan ke orang-orang tertentu. Nah ini semacam keistimewaan, privilege pemerintah KSA dan orang-orang yang ada di dalamnya seperti itu. Jadi kita bersyukur sebenarnya dengan adanya haji furoda atau mujamalah ini, jangan justru dijadikan momok oleh saudara-saudara muslim kita yang lain gitu. Jangan juga beranggapan bahwa haji furoda ini mengambil kuota reguler ataupun haji khusus. Kita nggak bicara oknum lah. Kalau oknum mah di apapun oknum itu akan selalu ada gitu ya. Orang jahat di usaha-usaha yang baik itu sudah pasti akan ada juga. Itu niscaya. Apalagi di bisnis travel, umroh dan haji, ada aja oknum. Dan mereka juga nggak akan tenang hidup di dunia, apalagi di akhirat seperti itu. Jadi kita nggak perlu bicarakan yang hal-hal negatif, tapi justru dengan adanya kuota dari Arab Saudi yang disebut di negara kita ini dengan haji furoda atau mujamalah, kita harus bersyukur. Jadi berarti saudara-saudara kita yang Allah berikan harta lebih, mereka nggak mengambil kesempatan lewat jalur reguler maupun haji khusus. Mereka bisa berlomba-lomba berhaji yang tanpa antri setiap tahunnya. Kalau tahun ini misalkan nggak dapat, coba lagi tahun depan gitu ya. Insya Allah kalau tahun ini nggak dapat, tahun depan insya Allah dapat gitu ya. Nah jadi nggak mengambil kuota yang reguler maupun haji khusus. Harusnya kita berbangga diri nih, saudara-saudara muslim yang lain yang berhajinya lewat reguler dan haji ONH seneng. Kenapa? Karena ada saudara-saudara muslim lain juga yang berhajinya menggunakan jalur furoda atau mujamalah. Memang mujamalah ini atau furoda punya pro kontra. Yang fokus yang utama adalah biayanya mahal, itu udah pasti. Kemudian minim kepastian, jadi tidak ada kepastian kuota. Nah kemudian diterjang juga dengan isu sensitif mengambil porsi haji kuota dan sumber visanya. Jadi kalau untuk yang mujamalah ini kan tadi sudah saya sampaikan bahwa sumber visanya itu ada 2 ya, dari kedutaan atau dari para pangeran gitu seperti itu. Nah, jadi dengan adanya jalur mujamalah ini intinya harusnya bisa membantu orang-orang dari Indonesia bisa memiliki peluang untuk berhaji dari jalur lain gitu ya. Dan ini legal dan resmi seperti itu. Jangan justru dengan adanya haji furoda ini kita komplain ditiadakan gitu. Apalagi di 2025 ini kan santer sekali isu. Oh, dihapuskan saja, dihapuskan saja. Kenapa harus dihapuskan? Padahal ini bisa membantu gitu ya. Terkait dinamika yang ada di dalamnya ini tinggal dirapikan saja, tinggal disempurnakan. Contohnya kami memberikan garansi dan jaminan 100% uang kembali. Kalau tidak percaya silakan diskusi dengan kami. Kami ada bukti, ada testimoni jamaah-jamaah yang memang uangnya itu sudah kami kembalikan 100%. Ada bukti transfernya dan lain-lain. Ya sosial media kami tidak ada, istilahnya tidak ada tuntutan dari calon-calon jamaah yang sebelumnya mereka mendaftar dan gagal juga. Apalagi kalau yang berhasil testimoninya bagus, yang gagal juga mereka tentunya kalau gagal haji pasti kecewa gitu. Tapi uang mereka tidak hilang, itu gembira seperti itu. Jadi ketika mereka kecewa tapi uangnya dibalikan, insya Allah pulihnya cepat. Apalagi juga sebenarnya para jamaah ini tahu haji furoda itu tidak ada kepastian. Jadi kalau dapat visa berangkat, nggak dapat visa ya nggak berangkat. Ini opini pribadi kami terkait program haji reguler, haji khusus maupun furoda. Jadi ketiga haji ini semuanya bisnis, tidak ada yang sosial ya para calon jamaah semua. Dan ini dibayarnya juga puluhan juta bahkan ratusan juta. Demikian. Realistis ini bisa diwujudkan dengan poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sejak awal mendaftar nih kan para calon jamaah itu sudah tahu sebenarnya bahwa visa furoda atau mujamalah ini minim kepastian. Makanya kami termasuk ketika ada jamaah yang mau mendaftar, ini akan ada akad perjanjian kerjasama atau MOU disusun sebagai pedoman. Jadi kedua belah pihak tahu ruang lingkup kerjasamanya seperti apa. Ini kan layanan jasa ya, layanan jasa untuk memberangkatkan ibadah haji gitu ya melalui travel, dan ada akad atau MOU kedua belah pihak. Ketika kedua belah pihak sudah sepakat, berarti akad itu sah secara hukum. Apalagi kami memberikan di akad itu garansi uang kembali tanpa terkecuali, tanpa potongan, tanpa drama. Jadi kalau gagal visa,
diproses nanti uangnya kembali 100% insya Allah. Kemudian rasa was-was menjelang terbitnya visa haji yang tidak ada kepastian. Terus sulitnya mengatur cuti pekerjaan karena visanya belum pasti, kapan isutnya gitu ya. Sampai resiko terbesarnya adalah gagal berangkat. Nah, ini kita sudah tahu gitu loh, ada kondisi-kondisi realitas seperti ini. Nah, harusnya ketika saudara kami sekalian yang memang berikhtiar dengan Haji Furoda, kan kita sudah tahu nih kondisinya. Nah, ketika gagal visa itu ya jangan didramatisasi gitu, jangan didramatisir. Oh, Furoda jelek nih, ini itulah. Ya kan kita sudah tahu gitu, di awal mendaftar kita sudah tahu kalau visa dapat berangkat, visa nggak dapat berarti kita gagal berangkat. Ini kondisi real di semua penyelenggara sama. Jangan kita menutup mata gitu ya. Jadi kami juga mengajak para calon jamaah semua, calon jamaah haji yang berikhtiar dengan program Haji Furoda ini, kita harus realistis, berimbang. Informasi ini jangan terlalu gampang kita ngelihat orang klaim sana klaim sini gitu ya. Agar apa? Agar ketika kita diuji dengan musibah gagal berangkat, ya kita fine-fine aja. Oh ya udah, kita coba lagi tahun depan, toh uangnya kembali gitu kan. Sama aja seperti itu. Kemudian ini juga nih penting, jangan siar berlebihan sampai ada kejelasan visa gitu ya. Agar apa? Agar mental kita nih nggak down. Yang terjadi kan orang Indonesia nih terlalu membesar-besarkan ibadah haji gitu ya. Seolah-olah orang yang berhaji itu semuanya mulia. Seolah-olah orang yang berhaji itu istimewa. Ya memang benar istimewa, tapi jangan juga siar yang berlebihan. Visa belum ada, sudah selamatan haji gitu ya. Syukuran haji, karena gengsi inilah, itu dibuang dulu. Kalau visanya udah pasti akan dapat, silahkan mau ngadain syukuran selamatan sebulan penuh, 100 hari gitu ya, silahkan saja. Anda punya uang ya silahkan saja. Tapi kami mengajak para saudara-saudaraku semua yang mau berhaji dengan Haji Furoda harus realistis gitu. Jangan mengedepankan rasa dan mengedepankan emosi. Nah, dengan ini, kalau ini dijalankan gitu ya, insya Allah kita nggak akan, kita nggak akan terjebak di drama-drama seperti yang ada di sosmed gitu ya. Insya Allah cari travel yang punya komitmen baik, salah satunya kami gitu ya. Insya Allah kami punya komitmen yang tadi sudah saya sampaikan berkali-kali, 100% uang kembali, tanpa terkecuali, tanpa potongan, tanpa drama. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir nih, gagal Furoda 1 kali, jangan sampai patah semangat. Coba lagi dong, sampai dapat gitu. Kenapa? Haji reguler 30 tahun. Lebih dari 30 tahun. Rata-rata di semua provinsi. Haji khusus itu udah 6-8 tahun. Berarti kalau kita gagal sekalipun, kita masih bisa mengejar ketinggalan kalau dengan haji khusus seperti itu. Nah, jadi jangan gagal sekali drama gitu ya. Coba lagi tahun depan gitu ya. Baik dengan travel yang sama, silahkan kalau memang masih percaya. Insya Allah semua penyelenggara yang profesional, amanah, mereka akan memfasilitasi dan melayani para tamu-tamu Allah semua dengan paripurna. Insya Allah kami juga punya komitmen melayani para tamu-tamunya Allah dengan paripurna. Jadi kami juga secara bisnis kami berhasil, secara muamalah hubungan dengan para tamu-tamunya Allah juga berhasil. Pahala juga insya Allah kami yakin kami akan dapat pahala karena kami membantu Bapak Ibu semua. Perkara bisnis itu sudah lumrah karena memang ini adalah perusahaan dan tentunya memang ada margin, ada tim di sana, ada ongkos, energi dan lain-lain, pemikiran, tanggung jawab itu yang harus dibayar oleh para calon tamu-tamunya Allah semua. Komitmen jaminan garansi uang kembali 100%. Nah, jadi dari pelaksanaan Haji Furoda pasca pandemi tahun 2022, kami selalu berkomitmen memberikan garansi uang kembali 100% tanpa terkecuali, tanpa drama, tanpa biaya potongan. Jika visa haji gagal terbit, berikut ini saya sampaikan nih, kenapa bisa komitmen ini garansi uang kembalinya 100%. Nah, ini yang bisa kami wujudkan ke para calon jamaah haji yang mendaftar dengan Haji Furoda. Yang pertama adalah proses booking tiket hotel ini baru dilakukan setelah ada kepastian visa. Jadi uang Bapak Ibu yang udah disetorkan ke kami dengan skema-skema yang kami tentukan, itu kami jaga, tidak dibookingkan tiket dulu, tidak dibookingkan hotel dulu. Apakah nanti aman? Aman. 2023 itu kami masih punya waktu 2 minggu setelah visa terbit gitu ya, apalagi 2024. Dan ini sudah kami praktekkan gitu. Jadi kalau mau aman,
cari penyelenggara seperti kami gitu ya, yang proses booking tiket hotel itu dilakukannya adalah setelah ada kepastian visa. Jadi kalau ada musibah gagal berangkat, uang jamaah itu aman, bisa dikembalikan dengan proses tentunya seperti itu. Adapun biaya pengupayaan visa ini tetap dikeluarkan, tapi ini juga sifatnya adalah garansi uang kembali 100% jika gagal visa. Dan yang poin kedua ini lebih aman, insya Allah lebih aman daripada yang poin pertama. Kenapa? Karena kalau tiket, para maskapai itu juga mereka murni bisnis. Kita sudah booking, nggak bisa di-cancel. Kemudian hotel juga sama, ketika di booking juga nggak bisa di-cancel. Meskipun ada beberapa vendor-vendor yang mereka bisa replacement, jadi dari haji di-replace ke umroh, tapi tetap itu ada resikonya, seperti resiko tetap punya resiko kerugian. Nah, jadi bagian ini adalah jangan ada pembelanjaan dulu sampai ada kepastian visanya. Nah, ini harus ada di akad, jadi ketika ada di akad, ada ruang lingkup kerjasama, insya Allah itu jauh lebih aman. Jadi cukup dengan dua hal ini aja, insya Allah komitmen garansi jaminan uang kembali 100% ini dapat terlaksana dengan baik, insya Allah. Baik, saya sampaikan lagi nih ya. Jadi bagi Bapak Ibu calon jamaah yang siap ikhtiar untuk berhaji di tahun 2026, kami buka gelombang 1, batas akhir pendaftarannya di bulan Oktober 2025. Kalau memang mau ikhtiar lagi di 2026, segera amankan seatnya, terbatas, karena belum tentu ada gelombang kedua. Jadi ini insya Allah akan proses entry itu dari November sampai Desember sampai Februari lah nanti proses entry-nya itu. Proses isut visanya tetap di bulan Zulqa'dah. Tapi kita sudah masuk data entry di gelombang pertama ini, kita punya peluang besar untuk dapetin visa hajinya. Jadi silahkan konsultasi ke kami, bisa lewat Zoom atau datang ke kantor kami di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Berikutnya saya sampaikan paket Haji Furoda kami di tahun 2026. Kami ada 2 paket. Yang pertama paket silver. Ini biaya yang kami tawarkan adalah 19.900 ya. Jadi 19.900 US dollar. Nah, jadi di sini insya Allah kami programnya adalah program haji singkat gitu ya. Karena Furoda ini kami ingin fokusnya di hajian gitu ya. Fokusnya di hajinya saja, puncak haji. Nah, ini biayanya hemat 19.900, 12 sampai 15 hari. Nah, jadi ini adalah paketnya adalah menggunakan visa haji Furoda atau mujamalah resmi. Nah, kemudian tiket pesawatnya ekonomi menggunakan maskapai transit ya. Jadi Qatar, Emirates, Oman, setaraf gitu. Jadi untuk yang paket silver ini layanan ekonomis seperti itu. Kemudian hotelnya kita juga menggunakan hotel transit dari sistem gitu ya, dari paket Masyair yang kita beli nanti di sistem Masyairnya. Tenda Maktab Furoda juga sama, bus AC itu sudah difasilitasi. Kemudian kami akan memfasilitasi manasik online dulu. Jadi manasik hajinya online dulu, nanti kami atur, biasanya mungkin bisa di awal-awal tahun gitu ya. Kami atur manasik haji online dulu agar Bapak Ibu dapat pembekalan. Kemudian ketika sudah ada kepastian, nanti baru kita atur untuk manasik haji secara komprehensif, secara offline gitu, seperti itu. Kemudian sudah termasuk perlengkapan, makan 3 kali, ada mutoif dan pembimbingnya seperti itu. Air zam-zam ini sudah pasti karena kepulangan dari Arab Saudi ini kita bisa membawa zam-zam dengan visa haji. Kemudian yang belum termasuk adalah kalau ada perubahan gitu ya. Karena haji Furoda ini tidak pasti, biayanya bisa saja berubah-berubah. Karena memang bagian dari layanan jasa, jadi nanti bisa tergantung dengan kondisi yang ada gitu. Jadi ketika supply-nya sedikit, demand-nya tinggi, otomatis harga itu bisa juga ikut tinggi. Karena apa? Karena memang layanan jasa ya ada prinsip ekonomi di sana, supply and demand. Jadi ketika supply-nya sedikit, demand-nya banyak, harganya otomatis naik. Itu prinsip ekonomi dan itu lumrah-lumrah saja. Jangan terlalu dibesar-besarkan seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ada perubahan dari anggaran yang kami susun, nanti kami akan sampaikan ke calon jamaah semua. Ya, semoga harapannya tidak ada kenaikan biaya seperti itu ya. Tapi di awal sudah kami sampaikan. Jadi jangan kaget gitu ya. Kalau Haji Furoda itu di semua travel juga sama. Kalau ada yang berubah naik ya itu wajar-wajar saja Bapak Ibu semua. Seperti itu. Kemudian paspor vaksin ini juga belum termasuk. Hadiah Tamatu ini 1 ekor kambing ya sekitar 250 sampai 300 US dollar lah ya, sekitar 3 jutaan lah gitu ya. Nah, kemudian pengeluaran pribadi
upgrade hotel gitu ya, ini juga belum termasuk di dalamnya. Dan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi gitu ya, kalau ada sesuatu yang sifatnya di luar paket juga itu belum termasuk. Untuk syarat pendaftaran sebenarnya insya Allah mudah, cukup booking seatnya 5.000 US dollar, kemudian nanti pelunasannya kami sampaikan. Karena ini gelombang pertama ini Oktober, kami harapkan itu nanti di bulan Oktober itu sudah masuk dana tuh sekitar 15.000 US dollar lah kalau bisa ya. Jadi 15.000 US dollar, kemudian nanti pelunasan nanti kami sampaikan kapan untuk pelunasannya. Seperti itu. Estimasi ya di bulan Januari seperti itu. Kemudian dokumen-dokumen lain seperti paspor itu disiapkan, kemudian juga disiapkan kalau memang paspor harus dikumpul seperti itu. Jadi kalau ada yang punya program ke luar negeri dan mau ikhtiar haji furoda ini, kalau bisa ditunda dulu luar negerinya. Kenapa? Karena kadang umumnya paspor juga suka diminta gitu ya, diminta dikumpulkan sampai dengan prosesnya selesai seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah paket platinum. Paket platinum ini 28.000. Nah, jadi bedanya adalah ini layanan hotelnya yang berbeda. Layanan hotelnya bintang 5, kemudian dia menggunakan maskapai yang direct ekonomi, Garuda maupun Saudia, kemudian ada tambahan kereta cepat seperti itu. Nah, nanti terkait deskripsi paketnya nanti bisa kontak kami udah ada proposal detailnya, atau mau diskusi via Zoom juga nanti bisa kami fasilitasi insya Allah. Jadi saya sampaikan lagi nih, bagi Bapak Ibu calon jamaah yang siap ikhtiar untuk berhaji di tahun 2026, gelombang 1 sudah kami buka, batas akhir pendaftaran di bulan Oktober 2025. Insya Allah kalau mau daftar di gelombang 1 ini memiliki peluang, potensi dapat visa hajinya besar seperti itu, daripada nanti di akhir-akhir prosesnya. Jadi segera amankan seatnya, terbatas, belum tentu ada gelombang kedua. Berikutnya adalah gambaran visa haji. Nah, ini yang perlu diketahui ya oleh kita yang mengambil program Haji Furoda. Haji Furoda ini dengan haji reguler, dengan haji khusus itu sama visanya. Visanya adalah visa haji. Jadi tertulisnya di visa itu seperti ini. Ini saya berikan penjelasan item per item. Yang pertama ini adalah nomor visa. Kemudian yang berikutnya adalah validitas visa. Jadi terbitnya kapan gitu ya. Terbitnya tanggal berapa, tahun berapa. Kemudian valid until. Nah, kalau haji ini bedanya di sini nih. Kalau visanya visa haji, di bagian valid until sama duration of stay, ini disebutnya adalah haji season. Jadi selama musim haji, visa ini bisa digunakan. Nah, musim haji itu bisa masuk kalau memang visanya udah terbit dari bulan Syawal sampai dengan akhir Zulhijjah seperti itu. Jadi kurang lebih 3 bulan sebenarnya. Tapi jarang sekali kita bisa masuk Arab Saudi pakai visa haji itu 3 bulan. Kenapa? Karena rata-rata visanya terbitnya itu di bulan Zulqa'dah. Berarti hanya kurang lebih 60 hari lah seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah nomor paspor di sini, nomor paspor calon jamaah ya. Nah, kemudian ini nama pemegang visanya, nama calon jamaahnya. Kemudian di sini jenis visa, tipe visanya. Di sini tertulisnya Hajj. Nah, ini bedanya lagi nih. Kalau visanya haji berarti di atas itu Hajj season, di bawahnya Hajj. Ini jelas nih, kalau udah seperti ini pasti visanya visa haji, bukan visa yang lain. Bukan visa ziarah, bukan visa amil, seperti itu. Kemudian di sini ada service provider. Nah, service provider ini sebenarnya syarikah. Jadi yang ramai di tahun ini adalah haji ada 8 syarikah, ya lebih lah. Haji vendor-vendor di Saudi tahun ini sekitar 15 syarikah. Nah, ini termasuk syarikah yang memfasilitasinya. Bahasa Inggrisnya di sini service provider atau perusahaan gitu ya. Kemudian di bagian bawah ini ada QR code yang bisa di-scan. Jadi kalau misalkan nanti calon jamaah Bapak Ibu sudah terima dokumen e-visa ini dari travel, kita bisa ngecek keaslian visa ini. Mudah sekali caranya, nanti tinggal scan, atau kita bisa juga masukin nomor visa dan nomor paspor kita, seperti itu. Jadi visanya adalah visa haji resmi, bukan visa selain visa haji. Saya sedikit sampaikan terkait alur haji tamatu. Nah, jadi kita kan orang Indonesia ya, orang Indonesia ini berhajinya haji tamatu. Nah, alurnya kurang lebih seperti ini. Jadi alur haji tamatu itu adalah kita datang ke Saudi gitu ya, ke Arab, ke Mekah, kita harus umroh dulu. Nah, jadi kita pertama umroh dulu. Jadi umroh itu berarti mulai dari ihram kita, niat umrohnya, kemudian kita tawaf, setelah tawaf kita sa'i, kemudian kita tahallul cukur rambut. Nah, setelah itu kita lepas ihramnya. Jadi kita lepas ihram, kita sudah pakai pakaian biasa. Nah, kita menunggu sampai dengan nanti tanggal 8 Zulhijjah. Kita mulai niat hajinya gitu. Jadi kalau misalkan kita sampai Arab Saudi tanggal 3 Zulhijjah, berarti kita masih punya waktu sekitar 5 hari itu menunggu. Nah, di waktu tunggu 5 hari, kita nggak perlu pakai pakaian ihram. Kita pakai baju biasa lagi. Nah, pakai ihramnya nanti di tanggal 8 Zulhijjah. Kita mulai niat hajinya di sini. Tanggal 8 Zulhijjah ketika kita mau berangkat ke Mina. Ini disebutnya dengan tarwiyah. 8 Zulhijjah,
8 Zulhijjah kita niat haji, labbaik Allahumma hajjan. Atau kalau yang berangkatnya langsung ke Arafah itu juga bisa. Berarti nanti dia berangkatnya itu tanggal 9 Zulhijjah langsung ke Arafah. Niat hajinya langsung ketika di Arafah. Nah, 9 Zulhijjah kita wukuf di Arafah. Kemudian di sore harinya kita bergerak ke Musdalifah, kita mabit semalaman ya, kita mabit di Musdalifah. Kemudian pagi kita bergerak menuju Mina untuk melontar Jumroh Aqobah. Nah, ini berarti tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian kita tahalul, jadi setelah lontar Jumroh Aqobah kita tahalul awal, kita udah cukur rambut, setelah itu kita sudah boleh lepas ihram, ganti baju, pakai pakaian biasa lagi, pakai gamis, pakai kaos, pakai celana, pakai wangi-wangian, kita sudah boleh, seperti itu. Kemudian kita atur untuk pelaksanaan tawaf haji atau tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini bagian dari rukun haji, jadi dia nggak boleh nggak dikerjakan, harus dikerjakan. Jadi dia bukan hanya wajib, tapi dia merupakan rukun. Kemudian sa'i, nah setelah itu kita sudah terbebas dari seluruh larangan-larangan haji. Jadi disebutnya dengan tahalul akhir, tahalul sani. Nah, di sini kita tinggal melaksanakan prosesi ritual ibadah haji itu di hari tasyrik, tanggal 11 sampai tanggal 13. Kita berarti mabit di Mina. Nah, selama 3 hari kita mabit di Mina, ini kita melontar jumroh. Nah, jumrah ula, wusta, aqobah. Kita boleh sampai tanggal 12, disebutnya dengan nafar awal, atau kalau kita mau mengikuti Rasulullah sampai dengan tanggal 13, disebutnya dengan nafar sani. Nah, sampai di sini terakhir nanti sebelum kita pulang ke tanah air, kita tawaf wada, diakhiri penutup tawaf perpisahan kita, berarti selesai sudah semua perjalanan haji tamatu kita. Nah, itu kurang lebih gambaran haji tamatu seperti itu. Berikutnya, ini itinerary yang kami tawarkan untuk program 12 hari ya, seperti itu. Jadi, estimasi keberangkatan itu tanggal 20 Mei. Nah, ini kita akan menginap semalam di Hotel 101 Bandara. Nah, nanti di sana ada manasik, ya kan, kemudian ada administrasi, dan lain-lain. Nah, kemudian nanti bersama-sama dari hotel itu difasilitasi dengan bus, kita langsung ke bandara. Jadi ini kurang lebih 20 Mei, 3 Zulhijjah kita berangkat, sampai di Mekah kita langsung umroh. Jadi sebagai syarat haji tamatu, kemudian kita transit di hotel yang disediakan, kemudian ini sampai dengan tanggal 7. Nah, jadi sampai tanggal 7 ini kita ada waktu kurang lebih sekitar 3 hari untuk healing lah, untuk santai-santai dulu menjelang musim hajinya. Dan ini tidak disarankan kita ke Masjidil Haram. Kenapa? Agar kita tidak terlalu capek. Jadi kita fokus menyambut area haji di Mina, Arafah, dan Musdalifah seperti itu. Kita lanjut di hari nah di sini kita puncak haji nih. Nah di sini hari ke-6 di sini urutannya. Ini adalah tanggal 8 Zulhijjah. Nah ini adalah puncak haji sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Yang tadi saya sebutkan di alur ya. Nah jadi 8 Zulhijjah ini tarwiyah, kemudian tanggal 9 wukuf. Tanggal 10 kita lontar jumroh ya. Lontar jumroh, kemudian kita bisa atur tawaf ifadah, kemudian balik lagi mabit di Mina. Nah, dari tanggal 11, 12, 13 kita juga lontar jumroh. Tapi lontar jumrohnya 3 jumroh. Jumroh ula, wusta, aqobah. Kalau tanggal 10 kita hanya lontar 1 jumroh saja, jumroh aqobah namanya. Nah, kemudian tanggal 31 Mei kurang lebih kita akan check out. Nah, tawaf wadanya kita di tanggal 30 Mei insya Allah. Ini agendanya seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana seperti itu. Atau nanti kalau ada perubahan-perubahan bisa kami sampaikan di kemudian hari seperti itu. Nah, jadi tanggal 1 Juni kita sudah take off ke Jakarta. Jadi kurang lebih total 13 hari lah. Tapi durasi ini fleksibel. Kami tawarkan nanti antara periodenya itu 12 sampai 15 hari atau bisa maksimum di 17 hari seperti itu. Jadi saya sampaikan lagi penting kepada para calon jamaah semua, bagi calon jamaah yang siap gitu ya, ikhtiar berhaji di 2026, kami buka untuk gelombang 1. Nah, gelombang 1 ini memiliki peluang yang besar untuk dapat visa haji di tahun 2026. Batas akhir pendaftaran di bulan Oktober, jadi kalau misalkan komitmen daftar sampai dengan Oktober, insya Allah masih punya peluang untuk ikut di gelombang 1. Segera amankan seatnya. Terbatas, karena belum tentu ada gelombang kedua. Karena 2025 kemarin nggak ada gelombang kedua, hanya gelombang 1 saja. Kecuali nanti memang kalau jalur yang Amir dibuka, insya Allah jumlahnya lebih banyak. Tapi kalau jalur Amir ternyata nggak dibuka, berarti hanya tersisa 2 jalur. Jalur kedutaan dan jalur yang mujamalah syarikah B2C. Seperti itu gambarannya dari saya. Ini kantor kami, jadi kalau ada yang mau datang ke kantor bisa scan QR Code ini di layar. Jadi di Jalan Candi Borobudur nomor 1A, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan. Seperti itu. Jadi jam kantor kami itu Senin sampai Kamis, 9 sampai jam 5 sore. Kalau hari Jumat kami libur. Nah, kemudian hari Sabtu
kami buka jam 9 sampai dengan jam 17 seperti itu. Jadi hari Jumat dan Ahad kami libur, hari Sabtu kami buka untuk jamaah-jamaah yang mau datangnya itu weekend seperti itu. Kalau hari Ahad tentatif dan kondisional, kalau ada yang memang penting, ada jamaah yang mau datang, kami bisa buka di hari Ahad juga seperti itu. Kami juga memudahkan para calon jamaah untuk berdiskusi dengan kami. Kami tawarkan diskusi online melalui Zoom, jadi bisa atur, nih bisa scan di sini, atau WA ke admin kami di sini di 08577 063 5330 untuk atur jadwal Zoom-nya. Jadi nanti kami bisa diskusi dengan para calon jamaah semua, kami jelaskan terkait program, terkait komitmen, dan lain-lain, dan tanya jawab, silahkan nanti atur waktunya, insya Allah bisa kami fasilitasi. Baik, demikian itu pemaparan saya terkait program Haji Furoda 2026 yang semoga ini bisa menjadi ikhtiar bersama tentunya. Para calon jamaah semua ikhtiar mendaftar dan kami ikhtiar memfasilitasi komitmen untuk mendapatkan visa haji Bapak Ibu semua. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.